Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Sekina Koto, kelas 4C. Di sini saya akan menjawab jawaban UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu Filsafat Pendidikan Islam. Nah, dari pengertiannya dulu, yang pertama itu filsafat itu yaitu berpikir tidak sederhana, berpikir secara analisis, rasional, universal, radikal, kritis, dan komprehensif. Sedangkan pendidikan itu adalah proses mendewasakan atau proses memanusiakan. Sedangkan Islam adalah agama, ajaran, atau doktrin. Nah, dapat disimpulkan filsafat pendidikan Islam yaitu cara berpikir filsafat tentang pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu memiliki pengaruh besar terhadap praktik pendidikan di madrasah dan juga pesantren, karena ia memberikan landasan prinsip dan nilai-nilai yang mendasari cara mengajar dan tujuan pendidikan. Nah, filsafat ini mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan intelektual dalam proses pembelajaran, di mana tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saat saya pernah melakukan observasi, yaitu di mana saya pernah mengamati sebuah sekolah atau madrasah. Proses pendidikan itu tidak hanya fokus pada pengajaran ilmu agama saja seperti fikih, tafsir, hadis, tapi juga pembentukan karakter dan kepribadian siswa menggunakan pendekatan tafsiyah atau pembersihan hati dan tarbiyah atau pendidikan karakter. Sebagai bagian dari praktek ini, misalnya di sekolah atau madrasah diadakan kegiatan sholat berjamaah, pengajian, serta diskusi tentang etika Islam dalam kehidupan modern. Nah, semua itu bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya paham ilmu agama saja, tetapi juga mampu hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam konteks ini juga filsafat pendidikan Islam itu memberikan arah bahwa pendidikan di madrasah atau pesantren itu harus bersifat holistik dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan pembentukan akhlak dan spiritualitas. Nah, yang kedua yaitu perbandingan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat itu landasan dan pendekatan yang berbeda dalam konteks pendidikan, di mana filsafat pendidikan Islam itu menekankan pada nilai-nilai moral, spiritual, dan keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Nah, pendidikan Islam berorientasi pada pengembangan akhlak, pemahaman agama, dan pembentukan pribadi yang taat kepada Allah. Dalam pandangan ini, pendidikan bukan hanya untuk mencari pengetahuan, tetapi juga untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki perilaku individu dalam masyarakat. Nah, sebaliknya, filsafat pendidikan Barat itu berkembang terutama melalui aliran-aliran seperti empirisme dan rasionalisme, lebih fokus pada pengembangan kemampuan intelektual dan kritis, serta pencapaian kebebasan individu. Nah, pendidikan Barat lebih menekankan pada perkembangan rasional dan ilmiah, seringkali dengan mengabadikan aspek moral dan spiritual yang dianggap tidak langsung terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, dalam filsafat pendidikan Barat, ilmu tidaklah muncul dari pandangan hidup agama tertentu, dan pendidikan Barat itu diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Maksudnya bebas nilai adalah pada pendidikan Barat bebas dari nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Nah, ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, akan tetapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Nah,
imbas ilmu pengetahuan atau serta nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia yang secara terus-menerus berubah. Nah, selanjutnya itu ada menurut Azumardi Azra, ada beberapa karakteristik pendidikan Islam yang membuat perbandingan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat, yaitu yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan. Ajaran dasar Islam itu mewajibkan mencari ilmu pengetahuan bagi setiap orang muslim atau muslim dan muslimat. Nah, yang kedua itu tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu adalah penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan hanya untuk pengabdian kepada Allah dan untuk kemaslahatan umat. Nah, yang kelima, penyesuaian pendidikan terhadap perkembangan anak. Yang keenam, pengembangan kepribadian. Yang ketujuh, penekanan pada amal soleh dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Yang pertama adalah kelebihan filsafat pendidikan Islam, yaitu menekankan pengembangan karakter dan moralitas sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga beretika. Yang kedua, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, memberikan arah yang jelas dalam proses pendidikan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang holistik, mencakup aspek spiritual dan sosial. Nah, kekurangan dari filsafat pendidikan Islam itu juga yang pertama itu terkadang dianggap kaku dalam penerapan metode yang lebih modern atau inovatif. Yang kedua, mungkin kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan kebutuhan pendidikan global. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari filsafat pendidikan Barat. Kelebihan filsafat pendidikan Barat itu yang pertama menyediakan pendekatan yang inovatif dan berbasis penelitian dalam metode pengajaran. Yang kedua itu mendorong pemikiran kritis dan independen, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Selanjutnya ada kekurangan dari filsafat pendidikan Barat. Yang pertama itu seringkali mengabaikan aspek moral dan spiritual dalam pendidikan. Nah, selanjutnya itu dapat menghasilkan individu yang cerdas secara akademik tetapi tidak memiliki nilai-nilai etika. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah kerangka kerja ya dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu mencangkup prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan tujuan, nilai, dan pendekatan dalam pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan aspek intelektual saja, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga hadis. Nah, pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga dalam aspek spiritual, emosional, dan juga sosial. Di mana filsafat pendidikan Islam itu berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip moral Islam dalam proses pendidikan. Nah, kerangka kerja menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan Islam itu membentuk individu menjadi khalifah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana di dalam konteks ini pemahaman mendalam terhadap makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis menjadi krusial, di mana individu itu diharapkan mampu mengaktualisasikan ajaran tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang cerdas secara intelektual, emosional, dan juga spiritual. Pendidikan Islam itu bertujuan untuk membimbing individu untuk menjadi insan yang menyeluruh, memiliki pemahaman agama yang kokoh, serta mampu meresapi dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Yang kedua adalah sifat pendidik, di mana sifat pendidik yang baik memegang peran sentral dalam proses pendidikan Islam. Nah, guru itu juga tidak hanya sebagai
penyampai materi saja, melainkan juga sebagai pembimbing yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan potensi peserta didik. Nah, menciptakan situasi pendidikan yang kondusif merupakan tanggung jawab guru agar seluruh proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif serta mencapai hasil yang memuaskan. Keberhasilan seorang guru itu tidak hanya diukur dari pengetahuan agamanya saja, tetapi juga dari pemahaman mendalam terhadap materi yang diajarkan, serta juga kemampuan untuk mentransfer pengetahuan tersebut kepada peserta didik atau siswanya dengan cara yang inspiratif. Nah, menurut Suhartono Suparlan, dalam konteks pendidikan Islam itu, seorang guru itu memiliki banyak peran, termasuk sebagai pengajar, pendidik, pemimpin, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, serta pengevaluasi peserta didik. Nah, sikap pergaulan guru di dalam dan di luar sekolah juga menjadi aspek penting yang turut membentuk karakter seorang peserta didik. Oleh karena itu, sifat-sifat tersebut haruslah mencangkup etika agama, kecerdasan emosional, dan dedikasi tinggi terhadap tugas pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna pelari atau tempat berpacu. Tapi dalam konsep ini tuh dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Nah, saat ini tuh kurikulum itu diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik atau siswa untuk mendapatkan ijazah. Di mana rumusan kurikulum itu mengandung makna bahwa isi kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan demikian, kurikulum bukan hanya sebatas serangkaian mata pelajaran saja, tetapi juga melainkan sebagai lintasan yang harus ditempuh peserta didik dalam perjalanan pendidikannya. Nah, yang keempat adalah metode. Metode sendiri dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah tarikoh atau yang berarti langkah-langkah strategis yang disiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, metode sendiri itu diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terbentuk menjadi pribadi yang Islami. Nah, dasar dari metode pendidikan Islam itu mencangkup dasar agama, biologis, psikologis, dan juga sosiologis. Nah, metode itu menjadi langkah-langkah terencana dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Membentuk peserta didik secara holistik dan tidak hanya secara intelektual tetapi juga dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya adalah lingkungan. Menurut Abdul Mujib, lingkungan hidup melibatkan semua benda, daya, dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan manusia atau makhluk hidup di suatu tempat. Nah, masalah lingkungan hidup itu menjadi krusial bagi kelangsungan hidup dan merupakan tanggung jawab bersama. Nah, di mana filsafat pendidikan Islam ini menegaskan pentingnya memahami dan memperhatikan ruang lingkup ini, dari guru sebagai pengajar, kurikulum, metode, hingga lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada elemen-elemen yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam itu harus jelas dan terarah, yang tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoriknya. Nah, tujuannya itu untuk membentuk pribadi yang baik atau akhlak serta memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, yang kedua itu ada konteks sosial dan budaya. Kurikulum pendidikan Islam harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat kurikulum tersebut itu diterapkan. Agar apa?
agar relevansi materi yang diajarkan itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan tetap terjaga. Nah, yang ketiga ada integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pendidikan Islam saat ini harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ajaran Islam, guna mencetak generasi yang tidak hanya paham agama saja, tetapi juga bersaing di dunia semakin maju, di mana sekarang teknologi sudah semakin canggih. Nah, yang terakhir ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, kurikulum pendidikan Islam yang terkait tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga harus melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seorang peserta didik. Nah, pertanyaan nomor 4 yaitu prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dalam modernisasi pendidikan Islam. Nah, untuk menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam itu, pendidikan dalam konteks modernisasi pendidikan Islam dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini bisa menggunakan yang pertama integrasi kurikulum, di mana di integrasi kurikulum ini mengintegrasikan nilai-nilai dalam kurikulum pendidikan modern yang sangat penting. Nah, seperti yang pertama itu kita meliputi pendidikan akhlak, di mana pendidikan akhlak ini menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap mata pelajaran, seperti mengaitkan sains dan matematika dengan prinsip-prinsip etika Islam. Nah, yang kedua juga dalam kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul. Nah, di mana memasukkan kesadaran spiritual dalam aktivitas di luar kelas, seperti program pengabdian masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam. Nah, cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik itu harus dilatih untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan Islam secara efektif. Nah, itu mencangkup yang pertama itu pelatihan profesional, di mana mengadakan program pelatihan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pemahaman spiritual dan moral. Nah, ada juga kesejahteraan tenaga pendidik, di mana peningkatan kesejahteraan guru agar mereka dapat bekerja dengan optimal dan memberikan pengajaran yang berkualitas. Nah, yang ketiga ada penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi ini kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar yang dapat meningkatkan efektivitas pendidikan Islam. Contohnya itu ada platform online. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi dan platform digital untuk menyampaikan materi pendidikan Islam dengan cara yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Bisa juga kita menggunakan inovasi pembelajaran untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif melalui teknologi. Contohnya seperti PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang keempat yaitu pembaruan metodologi. Nah, di sini mengadaptasi metodologi pengajaran agar lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Nah, dengan langkah yaitu seperti metode aktif dan pendekatan holistik. Dan yang terakhir ada respon terhadap globalisasi. Pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan globalisasi seperti adaptasi kurikulum dan juga pengembangan karakter. Nomor 5 yaitu urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa. Nah, filsafat pendidikan Islam itu memiliki urgensi yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa karena dapat memberikan landasan pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup, moralitas, etika, dan integrasi antara pengetahuan duniawi dan akhirat. Nah, dalam konteks pendidikan, filsafat ini mengarah pada pembentukan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga karakter yang baik, tanggung jawab, dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, urgensinya itu yang pertama menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Filsafat
pendidikan Islam sendiri mengajarkan bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas pencapaian pengetahuan saja, tetapi juga tidak hanya sebatas pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menekankan pada pentingnya akhlak atau moral yang baik. Nah, karakter yang dibentuk dalam pendidikan Islam itu berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, kasih sayang, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu integrasi antara dunia dan akhirat. Filsafat pendidikan Islam itu tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat. Pendidikan harus memperhatikan keseimbangan antara keduanya, karena keberhasilan di dunia itu tidak berarti tanpa adanya kebahagiaan di akhirat. Nah, pembentukan karakter siswa itu dilakukan dengan melibatkan aspek spiritual, moral, dan intelektual. Nah, yang ketiga ada membentuk kemandirian dan tanggung jawab. Pendidikan Islam sendiri mengajarkan pentingnya kemandirian dan dalam berpikir dan bertindak. Karakter siswa yang mandiri itu akan membuat mereka bertanggung jawab atas setiap apa yang mereka perbuat sendiri. Nah, filsafat pendidikan Islam di sini mengarahkan pada pembentukan individu yang tidak bergantung kepada orang lain, tetapi juga mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan moral etika yang baik. Nah, yang terakhir ada pendidikan yang menyentuh aspek rohani. Maksudnya adalah dalam filsafat pendidikan Islam, pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada aspek spiritual. Nah, selanjutnya ada fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa. Yang pertama ada pilar tauhid. Nah, maksudnya ini adalah filsafat pendidikan Islam itu mengakui tauhid sebagai dasar utama dalam pembentukan karakter siswa. Nah, prinsip keesaan Allah menjadi landasan moral yang membimbing siswa untuk mengembangkan karakter yang kuat dan etis. Yang kedua ada implementasi nilai-nilai Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini mendorong integrasi nilai-nilai dalam kurikulum pendidikan. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada pembinaan etika dan moral. Filsafat pendidikan Islam berfokus pada pembinaan etika dan moral siswa, termasuk nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, cinta kepada ilmu, dan tanggung jawab diri. Nah, dalam proses pembentukan karakter menurut perspektif Islam dapat dilakukan dengan beragam hal, di mana kemudian proses pembentukan karakter tersebut sebagai pendidikan karakter. Nah, selanjutnya kontribusinya terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik adalah melalui generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi, mampu berinteraksi dengan sesama dengan penuh rasa empati serta berperan aktif dalam membangun lingkungan sosial yang harmonis dan adil. Nah, nomor 6 itu ada pendekatan studi filsafat Islam. Nah, pendekatan studi filsafat pendidikan Islam tersendiri itu sangat beragam, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar relevan dengan tantangan zaman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu, yang pertama ada pendekatan normatif. Nah, normatif itu adalah nilai atau aturan dan ketentuan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada pendekatan historis. Nah, pendekatan ini itu dilakukan dengan cara mengambil dari peristiwa dan kejadian di masa lalu. Yang ketiga ada pendekatan kontekstual. Nah, dimaksudkan yaitu dengan pendekatan kontekstual yaitu mencoba memahami filsafat pendidikan Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya di mana pendidikan Islam itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya yang ada pendekatan
hermeneutika. Nah, setiap teks menurut Komarudin Hidayat lahir dalam sebuah wacana yang memiliki variabel seperti suasana politis, ekonomis, sosiologis, psikologis, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada rancangan program pendidikan madrasah yang saya buat, yaitu visinya itu menjadi madrasah ibtidaiyah atau MI yang unggul dalam pengembangan karakter dan keilmuan untuk menghasilkan generasi cerdas, berakhlak mulia, dan berlandaskan nilai-nilai filsafat pendidikan Islam. Dan menginterpretasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral dasar untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Nah, penjelasan dari visi ini, jadi visi ini menggambarkan madrasah ibtidaiyah ini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam mencapainya, MI ini berkomitmen untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik dengan akhlak mulia dan pemahaman agama yang kuat. Nah, ada juga misi dari MI ini, yaitu yang pertama mendidik siswa dengan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan umum untuk membentuk karakter yang kuat dan beradab. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal sesuai dengan bakat dan minat mereka melalui pendekatan yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir ada membangun lingkungan belajar yang mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual siswa. Selanjutnya ada komponen utama program di pendidikan Islam. Yang pertama itu ada komponen keagamaan seperti pengajaran Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dan pembelajaran fikih dan akidah untuk membangun pemahaman yang mendalam. Nah, yang kedua ada komponen akademik seperti integrasi mata pelajaran umum dan pendidikan tentang isu-isu kontemporer dalam Islam agar siswa itu dapat memahami tentang tantangan zaman. Yang ketiga ada komponen moral dan etika, di mana penekanan pada pembentukan karakter melalui pengajaran etika dan moralitas. Selanjutnya ada metode pengajaran, di mana penggunaan metode pengajaran itu seperti dapat membuat pembelajaran aktif yang melibatkan partisipasi siswa dalam diskusi dan praktik nyata. Yang terakhir ada evaluasi dan penilaian, di mana sistem evaluasi yang komprehensif itu untuk mengukur kemajuan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Nah, yang pertanyaan nomor 8 yaitu filsafat pendidikan Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil dalam konteks demokratisasi pendidikan. Nah, dalam pandangan Islam tersendiri, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan akhlak siswa. Nah, salah satu prinsip utama dalam filsafat pendidikan Islam adalah keadilan, di mana ia menekankan bahwa setiap individu itu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, dan juga berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Nah, oleh karena itu, dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam itu mengajarkan pentingnya menghilangkan diskriminasi dalam akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Nah,
Contohnya itu dapat kita temukan dalam implementasi pendidikan berbasis di pesantren yang membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tanpa memandang status sosial mereka. Di mana pesantren itu menyediakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada ilmu agama saja, tetapi juga keterampilan hidup yang berguna bagi masyarakat luas dan menciptakan ruang inklusivitas di dalamnya. Nah, dapat kita simpulkan filsafat pendidikan Islam itu dapat menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata, mencakup semua lapisan masyarakat baik dalam aspek materi maupun spiritual. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.